Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kak Astrid harap adik-adik di rumah tetap sehat dan semangat loh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Karina. Betul banget Kak Astrid. Nah, walaupun keadaan kita saat ini gak memungkinkan nih untuk kita beribadah langsung di gereja, tapi semangat beribadah kita gak boleh apa Kak Astrid? Menurun. Bener banget. Sekarang Kak Astrid mau langsung aja nih kenalin kakak-kakak yang akan bertugas di ibadah kali ini. Ada Kak Yakobus sebagai gitaris, ada Kak Tommy sebagai kahonis, dan ada Karina serta Kak Astrid sebagai liturgos. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Karina mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Kayaknya masih ada yang ngantuk tuh. Iya bener banget Kak, ada yang masih ngucek-ngucek mata. Duh, biar lebih segar lagi dan semangat lagi, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul I Love You Jesus. Pakai gerakan ya. Nah gimana adik-adik, udah pada semangat belum? Udah pada melek belum matanya? Nah saat ini kita mau satu dulu adik-adik, jadi adik-adik harus siapin hati dan pikiran adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, karena kita sudah mengambil waktu untuk bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk ke dalam ibadah. Kak Astrid dan Karina harap posisi berdirinya masih yang baik ya.
Nah, adik-adik saat kita melayani Tuhan, kita nggak boleh tuh fokus ke diri kita sendiri aja. Lalu kita harus fokus kemana, Karina? Tentu aja ke Tuhan dong, Kak. Nah, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi dari Dia Harus Makin Bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik masih dalam posisi tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami bangun tidur dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, meski saat ini kami hanya berkumpul di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa setiap berkat-Mu ada dan nyata bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik silahkan kembali duduk. Nah, hari ini kita mau baca Mazmur Pujian loh adik-adik. Yuk adik-adik siapin Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 114 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Karena ulangin ya, Mazmur 114 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8 yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 114 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang diberi judul Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga engkau melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Nah, Karina, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan loh bahwa kuasa Tuhan itu besar sekali. Wah, apa aja sih Kak emangnya? Contohnya nih, laut, sungai, gunung, bahkan bukit, Karina, itu bisa ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, kita tuh harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup kita. Nah, kalau gitu, Kak Astrid, untuk meresponi Mazmur yang udah tadi kita baca, kita mau angkat pujian nih dari Kidung Ceria 11, Ku Puji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh loh disiapin kertas atau bukunya beserta pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan didengarkan hari ini. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat bersuka cita pagi hari ini.
Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau tadi kalian sudah muji nama Tuhan, sudah bermazmur, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan dibaca dan direnungkan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kami tetap boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kasih dalam Tuhan, anak-anak tanggung GPIB Salom Depok yang luar biasa, semangat. Iya, Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Rasul Paulus yang kalian pernah dengar beberapa waktu yang lalu itu mempunyai sejarah pelayanan yang luar biasa. Dia disebut dengan Rasul Asia karena hampir 3/4 benua Asia dia pernah melayaninya. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Itu mau menceritakan kalau Paulus menulis surat untuk kedua kali kepada jemaat di Korintus. Jadi dulu dia pernah ngirim surat juga. Sekarang surat untuk kedua kalinya. Apa sih isi suratnya itu? Jadi Rasul Paulus itu menceritakan pelayanannya waktu dia terdaftar di Makedonia dan di Troas. Nah, ini pernah Rasul Paulus alami.
kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus dan rombongannya itu mengenai karang dan pecah. Tetapi berkat Tuhan dia tetap dilindungi. Dia ada di pantai Troas. Lalu waktu di Makedonia dia juga menceritakan kisah perjalanannya, pelayanannya kepada jemaat di kota Korintus. Di kota yang saat ini ia berada, yaitu di Troas. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, mengapa Paulus menulis surat untuk kedua kali kepada jemaat Korintus? Rupanya adik-adik, di kota Korintus itu banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai tergoda oleh ajaran-ajaran para rasul-rasul palsu. Ajaran-ajaran Kristen yang awalnya diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu kalau memberi nggak usah mau dipuji. Kalau mau beribadah tidak usah diketahui oleh orang lain. Oh, banyak sekali adik-adik yang sudah mulai hilang. Sehingga Rasul Paulus mau kasih tahu, ini loh saudara-saudara bagaimana menjadi pemimpin rohani. Artinya dia sebagai orang Kristen harus menunjukkan kualitas yang baik. Weh, luar biasa. Anak kelas 4, 5, 6 luar biasa ya. Apa itu kualitas yang baik? Jadi melayani bukan untuk dipuji. Melayani bukan untuk diberi hadiah. Melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Rasul Paulus banyak yang gak suka akan perkataannya. Oh, dia gak disukai oleh para pemimpin. Malah banyak orang-orang di sekitarnya gak suka kepada Rasul Paulus. Akhirnya mereka bikin hal-hal yang tidak baik tentang Rasul Paulus. Tapi semangatnya Rasul Paulus adik-adik, dia tetap melayani apapun yang terjadi. Wah, apa salah satunya adik-adik? Salah satunya adalah banyaknya rasul-rasul palsu yang memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristen. Tetapi Rasul Paulus tetap gigih dengan pemberitaannya. Apa itu pemberitaannya? Dia mengajarkan tentang bagaimana Yesus melayani dengan segala keberadaannya dan dia harus menderita. Menderita di kayu salib sampai mati. Sampai darahnya penghabisan dan lambungnya itu ditusuk dengan tombak. Dia tetap memberitakan hal itu. Bahwa melayani Tuhan bukan sedikit tantangannya. Rasul Paulus juga punya penyakit loh adik-adik. Dia seperti kakinya rematik. Tapi dia tetap jalan. Zaman dulu kan selain perahu atau kapal laut yang terbuat dari, kalau di Indonesia namanya pinisi. Itu keledai atau hewan-hewan lain yang bisa ditumpangi dan dia selebihnya jalan kaki. Dan Rasul Paulus tetap laksanakan, tetap tekun memberitakan firman Tuhan apapun keadaannya, enak tidak enak dia tetap melayani. Luar biasa pelayanan Rasul Paulus adik-adik. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu dia berharap tidak mendapatkan pujian, karena pujian nanti adalah pujian yang berasal dari Allah. Nah, bagaimana dengan Kak Yeyen? Dengan kalian, dengan kita semua? Oh, kita manusia. Kadangkala kita berbuat baik pengen diketahui orang ya. Ada bilang loh, memberi tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Itu ada pepatah, artinya kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain kita gak usah cerita-cerita. Tapi kita juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Kadang-kala kita bilang kepada ini, Tono, Tini, aku tadi kasih dia itu loh, hadiah masker loh buat si Tono. Iya tuh maskernya pada terbuka ya. Iya aku beliin lagi. Iya Tono, pakai masker yang bener dong Tono. Aduh, ini kan masih corona sekarang. Ya. Kadangkala kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan. Adik-adik, kakak layan juga sama. Kadangkala kita mau melayani Tuhan, mau berbuat baik, itu pengen dilihat orang. Itulah kita kelemahannya.
Tetapi firman pada pagi hari ini mau mengingatkan Kak Yeyen dan adik-adik semua, kalau kita menjadi pemimpin rohani harus menjadi teladan. Harus menjadi contoh untuk teman-teman kita. Sekarang masa Covid. Contohnya di mana kan orang sekolah di rumah aja, iya. Kan kita nggak ketemu temen. Tapi tetap kalau di grup-grup WA itu kan Bu Guru selalu bilang, ayo siapa yang mau mengirimkan tugas, mau dibacain. Ayo yang absennya belum dikirim, dibacain. Tunjukkan kalau kalian menjadi anak Kristen yang baik dengan cara menjadi teladan walaupun situasinya pandemik dan belajar di rumah aja. Tetap di rumah. Seperti kita belajar, kalau masuk jam 7, kita udah rapi jam 7, udah mandi ya. Ada loh murid Kak Yeyen, dia nggak mandi, dia pakai baju seragam, dia belajar. Nah, hati-hati adik-adik, nanti kebiasaan itu terus berlanjut sampai kalian masuk di tatap muka. Ada anak sekolah sekarang nggak mandi, langsung duduk di depan laptop atau handphone, nggak mandi, cuci muka doang. Nah, kalau lagi Zoom atau ada Google Meet atau pakai aplikasi lain, tetap mandi, sikat gigi, berdoa seperti kita belajar di kelas. Itu juga teladan. Dan Tuhan lihat loh. Kan gak ada yang lihat Bu Kak Yeyen. Bu gurunya kan di rumah atau di sekolah. Teman saya juga gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu cium baju saya. Bau iler gak ada yang tahu. Hati-hati, ada yang lihat. Katanya juga kalian mau pimpin hotbah ini kalian pakai wangi-wangi. Diketawain juga. Pakai wangi-wangi nih ya. Iya. Walaupun kita ibadah online tetap berpakaian rapi, tetap pakai sepatu, tetap pakai wangi-wangi supaya kita segar. Nah, itu juga kasih contoh. Jadi kalau sekolah mandi, iyalah mandi. Masa sih nggak mandi? Lucu banget ya. Jangan-jangan kakak Layan juga sama ya? Ya, tapi enggak loh. Kakak Layan Shalom enggak. Pasti mandi pagi-pagi berdoa. Ya. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus bagaimana dia harus melayani. Nggak usah cari pujian, ya, nggak usah mencari penghargaan. Nah, apa aplikasinya untuk kita saat ini? Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan walaupun di rumah aja. Ya, salah satunya kita dapetin. Adik-adik, ada kalanya kita melihat orang yang susah, kita agak jijik. Apalagi dia pakaiannya compang-camping. Adik-adik, ada cerita di balik gambar ini. Ada anak kusta yang pakaiannya serta bajunya itu sudah aromanya tidak baik. Tapi sebagai orang yang sayang kepada dia tetap melayani, memberi minum. Ini contoh kebaikan yang harus diterapkan di jemaat Korintus. Rasul Paulus berpesan. Yang kedua, adik-adik juga dapat melakukan hal seperti ini. Berbagi dengan teman yang mungkin teman itu tidak memiliki seperti yang kita miliki. Kita bagi sekemampuan kita. Kita ajak teman kita, atau kalau teman kita nggak mau, kita sendiri. Banyak kan yang kita bisa lakukan situasi saat ini? Iya, nggak usah jauh-jauh adik-adik. Keluar rumah sebentar, lihat orang susah. Sekarang banyak susah. Banyak orang-orang tua yang bapak ibu kerja di pengurangan PHK, pengurangan pegawai. Yang biasanya ojek, banyak penumpangnya kurang. Dan mereka kurang. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan pernah patah semangat. Tetap bekerja. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Mungkin adik-adik di rumah banyak masker yang mungkin kalian bisa sumbang. Seperti yang dilakukan oleh adik ini. Dia memberikan maskernya kepada orang yang butuh. Kak, masker itu kan kebutuhan pokok sekarang ya. Karena tetap masih dalam virus corona. Ya, jadi kalau kita punya lebih, tidak salah kita memberi kepada yang lain ya. Lalu adik-adik juga sebarkan
bahwa sehat untuk semua. Jangan kita menganggap sehat yang penting untuk kita saja. Pandemik ini menular. Jadi kalau sehat itu bukan hanya untuk pribadi kita, tapi orang di sekeliling kita harus sehat. Karena banyak katanya ODP, orang tidak bergejala, ya, tidak ada gejalanya. Nah, mari sebarkan kesehatan untuk semua. Masker sebarkan. Dengan kamu menyebarkan masker atau memberi kebaikan kepada orang, maka orang itu akan sehat. Dan kalau orang itu sehat, maka akan terputus COVID-19 ini. Itu salah satu kelas 4, 5, 6 yang bisa teman-teman atau kita lakukan. Atau adik-adik ada lagi? Ada. Kayak Yen. Jadi ada cerita. Seorang anak kecil di daerah, satu daerah di Indonesia, dia mengumpulkan uang. Yang dia lakukan adalah menyumbang masker dari anak ini. Mungkin kita punya simpanan uang yang ada orang tua yang walaupun di rumah saja tetap memberi uang saku. Dan kalian karena tidak bisa beli jajan cilor, jajan segala macam karena di rumah aja, uang itu bisa kalian sumbangkan. Melalui kemana ya? Bisa melalui gereja, bisa ke tempat-tempat sosial yang lain. Adik-adik banyak kalian bisa lakukan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus bagaimana harus bertindak sebagai orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengharapkan pujian. Nah, di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini ada satu sandi yang harus kalian pecahkan. Teka-teki nanti dikirim ya. Jangan lupa ke anak kecil, anak tanggung, nanti aktivitasnya sama. Kirim ke Pelkat PA. Cari apa sih intinya di dalam situ. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, saat ini tetaplah berdoa, mintalah Roh Kudus untuk menjaga kita, tetaplah berusaha agar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak sekali tadi. Anak tanggung 4, 5, 6 menyenangkan hati Tuhan banyak. Salah satu kecilnya 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pesan ibu, bantu orang tua, itu adalah salah satu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi-pagi tetap mandi. Itu juga menyenangkan hati Tuhan karena badan akan segar. Kalau badan segar maka kita akan sehat. Ya, jangan nggak mandi. Ingat ya, banyak nih kelas 6 yang bilang, Yan aku nggak mandi langsung pakai baju seragam, foto kirim. Jangan ya. Bilang mama papa tetap pagi-pagi mandi, kecuali mungkin kalian badan rasa ndak enak, mungkin badan rasa ngilu atau bagaimana, itu boleh. Cuci muka, sikat gigi, tetap berdoa. Jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, tetaplah menjadi anak-anak manis yang luar biasa, yang tetap semangat walaupun ibadah di rumah aja. Ya, jangan lupa Felicia. Siapa lagi tuh? Oh, ada Amanda. Ada siapa tuh? Ada Jogi. Wah, hebat sekali ya. Iya, anak-anak tanggung kita. Ada Tobias itu Meang. Ada Clara. Wah, banyak sekali yang tetap dengan semangat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Salom. Atau yang ada di NTT yang tetap pakai YouTube ini, terima kasih kalian sudah beribadah pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan Kak Yeyen dan adik-adik semua, serta Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, gimana adik-adik? Tadi udah nyanyi-nyanyi, terus kita udah baca Alkitab, kita juga udah dengerin firman Tuhan. Pasti ceritanya seru banget ya yang dibawain. Terus kita ngapain ya? Saat ini kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan punya mama dan papa ya. Nah, setelah dikumpulkan, adik-adik bisa kirimkan persembahan itu ke kantor gereja GPIB Shalom Depok pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 10 sampai dengan 3 sore. Atau bisa ditransfer ke rekening gereja di bawah ini.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan warta PA ya. Warta PA yang pertama, kami segenap kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 16 November sampai dengan 22 November. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak-kakak layan sekalian. Nah, warta PA yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absen kehadiran di dalam IHMPA loh. Contohnya gimana ya Kak? Contohnya nih, Karina kasih contoh ya. Rina kelas 3 sudah beribadah. Terus kalau misalnya belum bisa menulis gimana Kak? Jangan sedih, adik-adik bisa minta tolong loh sama mama, papa, ataupun orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Nah, mama dan papa ataupun oma dan opa yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini bisa juga loh memberikan kritik dan sarannya. Kami segenap kakak layan akan menerima secara terbuka. Bisa dilakukan melalui WhatsApp grup kami atau melalui link di bawah ini. Nantinya setiap kritik dan saran yang disampaikan akan kami terapkan dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Online minggu depannya. Nah, warta PA yang terakhir atau keempat, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita masih bisa kumpul lagi nih, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali di dalam IHMPA online. Di mana? Di channel YouTube GPIB Shalom Depok jam 7 pagi. Wah, kayak Kobus, Kak Tommy dan Karina udah sampai di penghujung ibadah lagi nih. Berarti udah berpisah lagi sama adik-adik. Iya, bener banget nih Kak. Gak apa-apa ya, semoga firman Tuhan dan pujian yang kita sampaikan hari ini dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kita udah ada di penghujung ibadah kita nih Kak, kita mau angkat satu pujian nih. Tapi sebelumnya Karina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 233, baitnya yang ketiga sampai dengan keempat, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik kasih dalam Tuhan, adik-adik hebat yang luar biasa. Aktivitasnya dikerjakan ya. Nanti dikirim di grup Pelkat PA untuk AT dan AK. Jangan lupa, Tuhan memberkati kalian selalu. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami diingatkan untuk tetap semangat di tengah-tengah pandemik Corona-19 ini. Tuhan, ada rasa jenuh kami dalam belajar di rumah. Tetapi kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk tetap semangat belajar. Karena awal Desember kami akan mengikuti penilaian akhir semester untuk semester pertama. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami, jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!